luar biasanya Pak. Jadi kalau subuh jam setengah 5 minimal jam 4 orang tos gugah. Aya nu setengah opat, aya nu jam 3. Mudah-mudahan amal ibadah orang di kadang ayeuna ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Para bapak rahimakumullah, urang neraskeun kamari urang parantos ngarengsekeun bab qosor sareng jamak. Ayeuna salid mengulas tentang sholatul marid, ya, salatna hiji jalma anu nuju teu damang. Ieu kealaman insyaallah ya, mudah-mudahan sehat satrasna. Mau dalam kondisi tertentu apapun itu alasannya, mau sakit, mau bepergian, ya salat mah tetap kewajiban yang harus dilaksanakan. Sehingga kedah terang fikihna salat ketika bepergian supados urang teu ngantunkeun salat kedah terang fikihna kumaha hukumna gitu ya. Tata carana. Ketika berperang, zaman dulu kan perang ya. Datang waktu sholat, itu sholat heula, sehingga ada pembagian tugas. Sholat khauf, sholat karena takut. Ada 2 barisan, yang satu berdiri, yang satu megang senjata. Sok bilih lamun kabeh keur sujud, pas cengkat musuh sareupeun ya. Sehingga aya pengaturan khusus. Ayeuna sholat ketika sakit. Ya. Pami aya nu apa tu ngalaman ya. Mungkin urang leuwih kadanget ayeuna pernah ya nuju teu damang repot dirawat di rumah sakit teu kaduga kacai kumaha wuduna kedah terang. Tidak ada alasan moal sholat da keripuh selama akalnya masih berjalan, sadar itu kewajiban sholat tetap melekat. Idza kandal maridu la yaqdiru alal qiyami mustanida ila syahid. Di mana-mana urang sholat henteu kiat nangtung, maka boleh dengan bersandar. Jadi ada stepna, henteu setiap penyakit dipukul rata boleh calik gitu langsung dalam posisi calik. Batuk saeutik ektiup gitu kan. Terus nanti dicobakan dulu asa nanti hareeng ya rek nyang hunjar senagen bari kieu ya. Itu ada itunya, ada batasnya. Kalau memang orang tos teu kiat baru kena ini hukum ini. Bisa bersandar ya ila syai'in terhadap sesuatu, disandarkan kena tembok, kena tihang, kena kursi. Sholat qaidan, maka sholatlah sambil duduk. Pertama duduknya itu henteu langsung diuk. Tadi oge disampaikan ada stepnya. Pertama di posisi tasyahud awal. Jadi kalau mau duduk, mau sholat calik itu posisi di tasyahud awal. Lamun teu kiat keneh, lieur keneh wae teu kiat. Wa idza ajaza minal qu'udi shalla ala jambi. Lamun teu kiat urang calik ya calik tasyahud awal teh kieu. Menuju liarnya pembangnya dalam keadaan sakit kita nih, wah panas, liut, mual lambung, wah segala macam ke karaos. Henteu kiat nangtung, lamun nangtung teh kelayang gitu nya, Pak. Coba calik ya. Dudukan dulu. Masih keneh teu kiat keneh wae bisa dengan sila gitu. Masih teu kiat keneh wae nya karena harus di topang gitu nya. Boleh dengan ala jambi ya, dalam posisi bersandar atau yang pertama dalam posisi jambi itu nate miring dulu. Miring dalam posisi wajah dan anggota badan mayun ka kiblat. Siga mayit nu dihadapkeun ka kiblat dina liang lahat
itu kan diciumkeun ya kana tanah. Nah, itu posisinya gini. Jadi kita berada di atas lambung. Wa in ajaja shola mustalqiya alal faqahu madza rizlaihi ilal qiblat. Lamun teu kiat nyang gigir kieu lambung katekeun nyeri lieur kalakah yang utah, maka boleh dengan berselonjor ya gini selonjor ieu di naon di ieu ku bantal dalam posisi mayun ka kiblat. Jadi urang tos mulai ngaraoskeun diri ya nu tos sarepuh tapi da teu kanu sepuh wae gering mah nya. Cuman posisi kamar harus sudah didesain tuh Pak. Dan memang sekarang juga nanti posisi kamar itu harus sudah didesain. Kumaha carana ketika dalam kondisi tertentu sakit, si muka orang tuh udah dalam posisi menghadap ke kiblat. Ya. Jadi kalau sakitnya yang kudu digusar geser di jalan nu gering karunya, bagian sholat yuki didorong gitu ya putar kendala gitu. Tapi harus sudah dalam posisi yang istiqomah dia menghadap ke kiblat. Ina geus aya bantal. Enak. Jadi pas waktu sholatnya geus tinggal takbir. Tuh kudu di kieu. Makanya kalau di rumah sakit yang memang mengedepankan syariah, memperhatikan waktu sholatnya seseorang pasien itu udah didesain sedemikian rupa untuk mempermudah eh, supaya si muslim itu melaksanakan kewajibannya. Udah nyiapin tanahnya, kalau yang mau bertayamum, yuk kumaha yuk rantengnya kabel, kemudian jangan kena air. Itu dia bagaimana itu wudhu. Tidak semua suster itu tahu bagaimana cara mewudukan, gitu kan. Nanti piraku orang selama dirawat di rumah sakit ente sholat. Padahal orang mah sehat. Ya, main WA-an, HPT-nya, ikan geringan kan main ya, tapi nanti sholat ente. Kenapa? Ada hese cenah gen ieu pakai dapat infus. Padahal bagi yang nungguan sholat itu memang harus tahu fikihnya. Nyiapin apa tanah gitu ya buat apa tayamum. Rasa bara sendok ge amparkeun dina tampan gitu ya supaya bisa apa tayamum. Kalau mau diwudukan silahkan wudukan. Kumaha anu di perbana tinggal diusap secukupnya tong dibanjurkeun. Jalma nu tabrakannya kabeh dibengker ieu dia cuma itu wudu di balanjuran gitu ya. Dan lagi dina itu fikih naon ghuslul wajhi sama ghuslul rijlaini kabeh di teh banjuran. Ternyata melihat situasi. Nah, jadi di rumah ge ayeuna teh posisi teh tos kitu si na teh ranjang teh Pak. Ya, terus enak. Bisi urang repot gering bisa mandiri tetap melaksanakan sholat. Wa yaj'alu sujudahu akhfado mir ruku'ihi. Ketika sujud maka posisinya harus lebih rendah tibatan ruku. Ya, jadi pami sholat sambil duduk keun ari adu nangtung mah biasa urang mah nya ngalaksanakeun. Tah lamun sambil duduk nanti kumaha lamun terang mah dia teh bakal cengkat heula sujudna gitu nya. Sujud biasa padahal mah cekap. Dia biasanya takbir Allahu Akbar. Baca iftitah Al-Fatihah surat. Bade ruku Allahu Akbar. Tak ieu rada ditungkulkeun. Semampunya. Kalau mampunya segini lamun benar-benar ya enggak kuat bergerak, cuman ada cukup isyarat untuk menggerakkan. Begini. Tak kalau sujud ya ahfadhu mir ruku'i harus lebih rendah daripada ruku. Kalau ruku segini, sujud mah rada ada perbedaannya gitu. Sujud kalau ruku Allahu Akbar dalam posisi tangan ngatuur, kalau aya bantal pakai bantal ya karena ada inpusan gitu nya. Kalau sujud dia harus lebih condong lagi.
Wa in ajaja anir ruku'i was sujudi au ma imaan. Kalau teu mampu keneh menggerakkan kepala ya. Bener-bener geus mendekati koma ya jiga natanya. Tapi ini masih keneh jalan lamun ditaros, Pak, hayang chicken, hoyong-hoyong nyambung keneh gitu. Hayang seblak mesti keneh nyambung gitu. Berarti masih keneh nyambung lamun diajak komunikasinya. Tapi sudah enggak bisa berbuat apa-apa. Aya Pak pasien kayak gitu. Ya. Dia kalau secara ini masih jalan. Kalau ditanya ngobrol, tapi mau menggerakkan tuh udah nggak bisa. Mungkin sarafnya yang udah cuma bisa itu kedip. Itu masih kena nggak hukum sholat masih kena. Ya. Maka wasujudi auma'an imaan dengan isyarat. Dengan isyarat. Nah, kumaha isyarat teh? Apakah ka malaikat kieu? Isyarat cukup dengan menutup dan membuka mata. Ya. Jadi ketika berbaring ya, maksud berbaring teh bisa berbaling di ganjel ku bantal atau memang terlentang sama sekali. Di ganjel mah tidur terlentang. Itu cukup dengan membuka dan menutup mata. Waktuna ruku meunang kiceupkeun ruku. Waktuna sujud kiceupkeun deui. Urang kita keur sujud. Terus gitu. Wala yatsruku sholata bihalin, teu meunang ninggalkeun salat karena alasan apapun. Enggak bisa. Awwalu ma yuhassabu indal yaumil qiyamati shalah. Amal pertama yang akan hisab di poe kiamat itu adalah salat. Subhanallah, salat itu kewajibannya enggak saking kumaha carana yang diperintahkan salat tidak meninggalkan salat, Allah memberikan jalan keluarnya setiap kondisi apapun yang kita itu alami. Jadi wala yatsruku sholata bihalin, sudah enggak ada lagi orang nuju sibuk, orang nuju gering, orang nuju di perjalanan, enggak ada alasan Pak. Karena keur di jalan ya ada ilmunya, keur gering ya ada ilmunya, keur sibuk juga ada ilmunya. Sehingga bihalin tidak ada apapun alasan yang bisa ditolerir kecuali memang sudah meninggal. Meninggal ge Pak, subhanallah. Mun urang maot ninggalkeun salat, itu jangan dikira selesai urusannya. Sampai ada 5 pendapat. Ntar dari 5 pendapat itu mana yang akan kita pilih? Karena menurut Ibnu Hajar Al-Khaitami, ibadah itu harus mengikuti. Jangan kita melakukan ibadah dalam keadaan keraguan-raguan. Cek ieu meunang, cek ieu henteu, cek ieu meunang. Duh urang kumaha ragu. Harus memutuskan. Kalau mau ke A, mau ke B, udah itu pilihan hukum kita. Terlepas dari ikhtilaf, karena hukum itu selalu begitu. Ya, madhab ini seperti ini madhab ini. Tapi kita mau melakukan itu, pilih. Liqauli Imran ibnu Husain. Nah ini silsilahnya peristiwanya ketika Imran Husain radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Kanas biwasirun, bahwa Imran teh menderita penyakit wasir. Wasir teh ambeien banyak anu enggak bisa berdiri apa diuk gitunya, nyari banyak teh. Fasa'altu, maka saya bertanya an Nabi sallallahu alaihi wasallam anis sholati, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salatku. Faqala, saur Kanjeng Rasul, sholli qaiman, salatlah anjeun berdiri. Jadi perintahnya berdiri dulu karena rukun salat itu berdiri ya. Fa illam tastati, lamun anjeun teu kuat, faqaidan, maka duduklah. Fa illam tastati, lamun teu kuat keneh, fasholli ala jambik, maka berbaringlah. Fa illam tastati, lamun teu kiat keneh bari berbaring dalam posisi sigana teh mayit diasupkeun ngaliang lahat, fa mustalqiya, maka dengan terlentang. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah mah ngabebankeun hiji kewajiban teh diukur sesuai sareng kemampuan. Nah, jadi sok weh urang ayeuna nuju kumaha dalam
dalam kondisi mau tetap melaksanakan sholat, silahkan sesuai sarang kemampuan urang. Mun teu damang ngaraoskeun bener-bener fisik teu sehat dengan berdiri, maka calik. Kumaha enakna sok apa calikna bade sila, bade posisi tasawuf awal atau bade duduk tetap duduk kieu di itu ganjel ya, atau mau terlentang bari naon tidur ya, lamun bener-bener tos teu kiat masih keneh teu kiat wae dengan isyarat mata. Kumaha lamun teu kuat keneh ku isyarat mata Pak, tapi akal masih jalan ya. Tapi geus teu kuat ieu acan gitu, terus aya itu pasien yang memang tos teu kiat menggerakkan sarafnya udah mati tapi otaknya ternyata masih bisa sholat dengan hati ya, dengan hati, dengan hati we. Itu ada pembahasannya khusus. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah mah ngabebankeun hiji kewajiban teh di luar batas kemampuan. Jadi lakukeun sesuai. Tah ieu pentingna salatna Pak Bu. Bapak sadayana. Jadi orang tetiasa ninggalkeun salat. Menyinggung tadi nu didugikeun ieu di kalangan masyarakat sok aya misalkan sakit parah sampai kan ninggalkeun salat, hutang lah gitunya. Hutang. Ketika ngantunkeun si mayit teh ninggalkeun salat misalkan sabulan teu salat. Maka tadi didugikeun di abi aya catatanna ada 5 pendapat ya para ulama sekaligus mazhab. Yang pertama itu tumiba ke ahli warisnya. Jadi bagi orang tua nih tong ninggalkeun kasusah keur mah teu ninggalkeun harta, ninggalkeun hutang salat. Jadi si anak-anak teh kudu bayar salat. Yang kedua bisa dengan satu mud. Setiap satu waktu sholat itu si ahli warisnya membayar satu mud. Satu mudnya berapa on? Genap ya Pak? Kalau genap koma sekian, kalau dibulatkan itu 7 lah gitu ya. Jadi kalau satu hari 5 waktu yang tinggalkan itu 5 mud. Kalau setahun berapa kintal Pak? kalau ditinggalkan ya. Yang ketiga kalau di madhab Syafi'i ya, kalau di madhab Syafi'i itu dengan fidyah ya, satu waktu sholat dengan fidyah. Kalau di imam yang lain, saya hilaf lagi imam siapa, itu dengan fidyah tapi syaratnya harus ada wasiat dari si yang meninggalnya. Misalkan ke anak tejang bapak sabulan teu sholat, wasiatnya mun bapak maot wayahna pangmayarkeun fidyah. Jadi dasarnya itu harus ada wasiat. Yang keberapa? Yang keempatnya ada semacam saling menguntungkan. Gini nanti maksudnya teh. Saya meninggal punya harta untuk diwariskan, dibikin ka itu anak, tapi anak harus membalas lagi kebaikan orang tuanya itu dengan cara melaksanakan sholat qodho namanya itu untuk si mayatnya almarhumnya. Jadi dia menang warisan tuh sebagai bukti tanda terima kasihnya dia harus melaksanakan pembayaran qodho sholatnya bagi si mayat. Jadi ini saya tuh kasih tapi anjing kudu berbuat baik oge gitu. Nah itu ada yang berpendapat seperti itu. Ada juga yang memang sama sekali tidak ada hubungannya antara hutangnya si mayit dengan ahli warisnya, sehingga tidak ada qodho, tidak ada fidyah, tidak ada satu mud eta. Pokoknya mah mayit meninggal tanggung sendiri. Nanti kenapa kamu tidak melaksanakan sholat itu urusanmu sama Allah. Ahli waris sudah tidak ada hubungannya lagi. Nah itu yang jadi
Ada beberapa pendapat yang mengatakan seperti itu gitu ya. Ya, tapi kembali lagi kepada kita bahwa pada hakikatnya sholat yang 5 waktu itu adalah fardu ain yang melekat kepada diri sendiri, sehingga dosanya amal ibadahna nya urang anu nanggungna. Tah ieu sholat dalam kondisi sedang sakit. Salit sahasaid deui ieu tos masuk karena bab sholat Jumat. Satu pasal aja. Hukmuha ya fi sholatil Jum'ah, sholat Jumat. Hukmuha ari hukumna sholatul Jum'ati wajibun eta wajib sama dengan fardu ain. Wajib biqaulillahi ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyatis sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai. He jalma-jalma nu iman di mana diseru untuk melaksanakan salat dina poe Jumat, fas'au maka segera ila dzikrillah kanggo zikir ka Allah, wa dzarul bai dan meninggalkan jual beli. Jual beli diartikan segala bentuk kesibukan aktivitas pada saat itu. Jadi ketika diseru ieu geus poe Jumat bade ngalasakeun salat Jumat ya, terus aya ajakan maka fas'au ila dzikrillah, bersegeralah meninggalkan segala bentuk kesibukan. Yang di kantor udah tinggalkan, yang di sawah gerak hanjat, nemu ka toko gerak tutup toko, segera untuk ila zikrillah, zikir kepada Allah. Wa qouli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis Muslim, liyang tahiyanna aqwamun awad'ihim, segera menghentikan dan meninggalkan, maksudnya meninggalkan segala kesibukan al-jumu'ati untuk melaksanakan sholat Jumat. Auliyah tamanallahu ala qulubihim, kalau enggak, kalau kata kanjeng Rasul, kalau enggak katanya misalkan santai ya, geus puguh geus ngong adannya, santai ya, setengah batang di pajinya. Santai suruh putu lah, tapi nanti ngebahas lah naon itu ngobrolnya, tenang karek adan lagi kayak ke masjid mah geus khutbah, keur khutbah ge kitu kalah can komat ke komat asupna. Kalau enggak bersegera, tidak berikhtiar mengitikadkan diri untuk bersegera datang, sabda Rasul, ya tamanallahu ala qulubihim, maka Allah akan menutup pintu hatinya. Entos itu mah. Kalau seseorang sudah ditutup pintu hatinya, dia akan menolak segala kebaikan. Kenapa? Karena sudah ditutup pintu hatinya. Jadi satu penyepelean kewajiban itu bisa menutup. Jadi setidaknya kalau kita belum mampu melaksanakan kewajiban itu, setidaknya hati mah menerima, ya Allah, tos waktosna salat, tapi kumaha nya sibuk gitu. Jangan sampai pas ketika datang itu adan, aduh aing adan deui gitu. Kagok aing kareke. Jadi pas datang adan juga sudah ada apa ya, bukannya bahagia gitu, tapi menggerutu gitu ya. Aduh, jadi kayak yang menyesali gitu. Nah itu hati-hati Pak. Kata Rasul, iya tamallu ala qulubihim, itu bisa ditutup itu hati. Kalau udah seperti itu, taufik hidayah itu nggak akan bisa masuk. Kurang kumaha, dapat Abu Lahab kurang kumaha, ada pertalian darah sama Rasulullah. Hirup di zaman Rasul, berdekatan jeung Rasul, bahkan ketika Rasul lahir, beliau salah satu orang yang bergembira. Ada pertalian darah, naona mamangna apa? Itu Abu Lahab. Tapi karena yang namanya naut hidayah itu bukan dari manusia, tapi dari Allah, itu tidak mampu nembus. Padahal
Nate Rasul teh gigireuna anak keponakannya gitu. Kurang kumaha nate Raja Fir'aun diutusna sampai 2 nabi, Nabi Musa dan Nabi Harun. Itu nggak bisa mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena udah tertutup pintu hati. Sehingga ketika lungsur tabat siada abi lahabi wa tab, itu orangnya masih hidup, Pak. Jalmana masih hidup terus diponis. Jadi kayak dokter ka itu pasien. Duh, Pak, moal lila deui ieu mah. Kalau tos dikitukeun gebognya, Pak. Duh, ieu mah paling ge kana 2 mingguan deui. Jadi dokter bukan mendahului takdir, tetapi melihat parahnya penyakit yang ada di dalam diri seseorang secara medis. Orang dalam kondisi seperti itu bisa bertahannya sekian hari, bukan mendahului takdir. Dan nggak usah kayaknya tuh iya mah ada. Kenapa? Karena itu hasil kajian. Nah, saking sudah tertutupnya pintu hati Abu Lahab sehingga enggak mendapatkan hidayah, lungsurlah tabat yada abi lahabi wa tab. Padahal bisa aja kan mendapatkan hidayah. Terus Fir'aun juga kan bisa aja ketika di ketika dia kejar itu bisa mendapatkan hidayah oleh 2 rasul. Jadi hidayah itu milik itu Allah dan harus diminta, setidaknya kudu dibuka dulu, Pak. Nate hati nate kudu dipancing. Ya, setiap ada kebaikan minimal resep itu. Karena itulah yang akan mendatangkan. Lamun tos santai-santai ya, bahkan menolak terhadap kebaikan, kata Rasul, auliyah himanallahu ala qulubihim, maka Allah akan menutup pintu hatinya. Summa liyakunanna minal ghafilin. Kemudian dia akan menjadi orang-orang yang lalai. Wa qoli sallallahu alaihi wasallam al jum'atu hakun wajibun ala kulli muslimin ila arba. Salat Jumat itu diwajibkan kepada setiap muslim kecuali yang 4. 1, abdum mamlukun, hamba sahaya, awi mur'atun, perempuan, au sobihin, anak-anak, au marid, adalah orang yang sakit. Anu opat mah boleh teu ngiringan salat Jumat. Karena memang pengecualian hamba sahaya anu tos teu aya nya. Awi mur'atin, perempuan tidak ikut salat Jumat. Au sobin, atau anak-anak yang belum balik. Au marid, atau orang yang sakit. Nah, tapi kedah diukur sakitnya itu masih bisa lempang tuh ke masjid. Ya, jangan tadi batuk sekali mah gering moal milu Jumatan, padahal pingpong mah jag-jag jeung main voli mah nya. Tapi pas kemudian salat Jumat ripuh kecigan ripuhnya. Nah, sakit lagi adalah sakit yang memang kurang masuk dalam kategori udur ya, tetiasa berangkat. Al hikmatu fil masriha, naon ari hikmahna diadakannya salat Jumat, minal hikamillati syuri'at laha salatul jum'ah. Salah sabios hikmahna diajarkan salat Jumat adalah jam'ul mukallifinal qadirina ala tahummuli al mas'uliyat, adalah berkumpulnya orang-orang dewasa yang telah mampu al mas'uliyat, memiliki tanggung jawab, min ahlul baladi wal qaryah, di suatu negeri atau kampung, awwala kulli asbu'in, setiap seminggu sekali, fi makanin wahidin, di satu tempat, kanggo naon, ditalki kullama yajidu wa yahdusu min qarari, adalah untuk mengetahui segala ketentuan atau peristiwa anu terjadi dina minggu eta. Wa khalifutuhum fima yatalaqqa bi islahi dinihim wa dunyahum, untuk kemaslahatan dunia dan agamanya. Wal yasma'u, dan untuk mendengarkan, minat targhibi, anjuran-anjuran, wa tarhibi, dan peringatan-peringatan, al wa'dil wa'id, janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah, ma yahmiluhum ala nuhudi, dan untuk menumbuhkan rasa semangat biwajibatihim, dalam rangka melaksanakan kewajiban. Wa yusaidahum, dan mendorong alal qiyami, untuk menegakkan binasyati wa jazmi tiwalal usbu'i, dan semakin tekun dina beribadah di dalam satu minggu,
sekali eta. Jadi Jumat sebagai sarana untuk menyampaikan si apa tuh khotib tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di seminggu itu gitu. Sehingga ada sarana waktu seminggu sakali teh untuk tersampaikannya tentang peristiwa yang terjadi dan peringatan-peringatan dihubungkan dengan Quran, dihubungkan dengan itu hadis. Jadi si khotib seyogianya ketika memberikan materi ya itu harus melihat situasi yang terjadi, jangan mengambil tema yang asal jebret aja gitu. Biasanya depag tos bikin ya, depag sok bikin tiap tiap minggu nanti sok dibagikan ya. Itu biasanya sok disesuaikan sama nate kasuistik yang terjadi pada bulan atau minggu atau tahun. Biasanya lebih dikecilkan itu pada bulan. Karena kalau minggu biasanya lebih dekat. Naon misalkan kayak peristiwa Covid ya. Ketika terjadi Covid, maka ketika khutbahnya itu seputar nate wabah yang dihubungkan dengan Quran. Kalau kemarin tanggal 17 Agustus, maka tema nate tentang mencintai tanah air, tentang membela negara ya. Kemudian kayak yang terjadi naon deui ya gitu ya dalam minggu itu, misalkan tentang penyakit atau bersedekah ya, karena mungkin kita butuh orang-orang yang harus disantuni. Nah, jadi si nate khotib ketika mau menyampaikan khotibnya itu harus mempertimbangkan naon nih yang terjadi di minggu ini untuk disampaikan biar orang-orang yang dewasa itu tahu gitu. Naon anu kedah dilakukan. Naon kautamaanna fadlu yaumiha, kautamaan poe Jumat. Ieu seueurnya hiji we. Yaumal Jum'ati yaumal fadilu wa azim. Hari Jumat itulah Jumat yang utama dan begitu agung. Min khairil ayami dunya, sebaik-baiknya hari di alam dunia itu hari Jumat. Fa inna fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu yaumi tala'at fihi syamsu, bahwa sebaik-baiknya hari yang di mana terbit matahari yaumul Jum'ah, nyata hari Jumat. Wa fi khaliqal Adam, karena di hari Jumat itu Adam diciptakan. Di Jumatnya Adam diciptakan. Wa fihi udkhila ila jannah, diasupkeun ka surga Adam teh dina dinten Jumat. Wa fihi ukhrija minha, dikaluarkeun ti surga oge dina dinten Jumat. Wala taqumus saatu ila fi yaumil Jum'ah, termasuk datangna poe kiamah itu adalah hari Jumat. Maka di dalam satu riwayat disebutkan makhluk Allah selain makhluk Allah selain manusia ya, mungkin nanti di itu bantos dicek ini nanti sumbernya apakah pendapat ulama atau itu hadis. Makhluk Allah selain manusia ketika datang malam Jumat itu semua gelisah. Hewan-hewan gelisah, jin gelisah, bahkan seekor itu ayam dia menangis di malam Jumat itu. Jadi lamun aya sato malam Jumat, apa tuh hayam kongkorongok malam Jumat, tong diartikeun wafaya kunti ya kan ya. Itu mereka sedang bersedih, Pak. Bahkan ada kecemasan. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa esok hari itu adalah hari Jumat. Di sok sieun santai Jumat itulah adalah Jumat datangnya hari kiamat. Tapi anehnya manusia, yang namanya manusia itu ketika masuk malam Jumat itu masih bisa ngadugem, masih bisa berbuat kemaksiatan, padahal esoknya itu bumi akan dihancurkan. Coba lamun urang di pasihan terang isuk minggu hareup poe Jumat ieu kiamah bumi hancur, kira-kira poe ieu urang bakal aya di mana, Pak? Aya di masjid mau baca Quran atau urang keur maksiat? Pasti lamun urang dibejakeun isuk bakal poe kiamat saminggu ieu jalma mulai kaluar. Pasti masjid pinuh, Quran dibaraca, sodakoh bakal digiatkeun, majlis taklim pinuh, kajian-kajian pinuh. Kenapa? Karena berharap di minggu terakhir ini tuh bisa memberikan ibadah yang terbaik. Karena hari Jumatnya kiamat.
Ini kata Kanjeng Rasul ya. Wala ya taqumu sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Ini adanya di hadis riwayat Muslim nomor hadis 854. Saur Kanjeng Rasul wala taqumu sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Bahwa kiamat itu terjadi di hari Jumat. Tah lamun tos terang ayeuna mah lamun isuk Jumat kiamat teh minimal penting teh perbanyak ibadah, banyak sholawat, baca Quran, maupun itu suratnya ayat Al-Baqarah nepi ka tamat surah itu Anas mangga, mau surah Kahfi, mau surah Yasin, mau apapun baca Quran ya. Enggak disakralkan hari Jumat kudu Yasin, enggak. Kalau Jumat kudu Yasin, kalau bisa surah itu Kahfi, mau tamat ya Al-Baqarah sampai ke Anas silahkan, tapi bacalah yang menurut kita mudah. Kamu nanti gampang surah Yasin, Yasin terus ya. Itu kali-kali subuhna baca surah Kahfi gitu ya. Nanti siangna sambil menunggu waktu sholat Jumat baca surah Kahfi atau baca sholawat. Nanti aya poin-poin naon anu kurang kedah dilakukan dina ketika hari Jumat sekitar aya 11 ya. Aya 11 hal anu disunahkeun ketika orang aya dalam posisi malam atau wengi Jumat ya. Nah, jadi eta posisi kemuliaan hari Jumat. Jadi pas malamnya diperbanyak ibadah, siangnya diperbanyak ibadah. Ya, materi pangaosan dinten Sabtu dicekapkeun, mudah-mudahan aya manfaatna, janten motivasi keilmuan orang beribadah, janten pendorong ya semangat orang menuntut ilmu. Ternyata dibuka mah dengan ilmu teu nararonghol nya. Jadi rumusna teh sanes ilmu anu nyamperkeun urang, tapi urang kudu nyamperkeun ilmu. Dalam urang teu nyamperkeun mungkin ka kiamat urang moal nyaho nya naon ieu ilmu ieu, naon ieu ilmu. Jadi urang kudu nu sumping. Makanya naon teh pahala orang yang selalu datang ke majelis ilmu itu luar biasa. Bahkan disebutnya juga kalau ingin tahu bagaimana taman surga adalah majlis-majlis ilmu, karena ibadah juga adalah dengan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.